Az-Zukhruf surah 43 ayat 46 halaman 492. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 46 halaman 492. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 46 halaman 492. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب
terjemahan Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 46 sampai 56. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maha benar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kehancuran Fir'aun hendaklah menjadi pelajaran bagi umat yang datang kemudian. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. Dan tidaklah kami memperlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, wahai penyihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, kami menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya serta berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini, dan hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilahi nusur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, alhamdulillah telah hadir bersama kita menambah ilmu kita. Kemudian kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua Mushalah At-Thaibah beserta seluruh jajaran dan jamaah, Bapak Pengurus Mushalah Nurul Ikhlas, saya mewakili beserta seluruh jamaah, dan kita semua para hamba Allah sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kesempatan kepada kita
untuk bangun dari tidur kita, menghirup udara pagi, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kesempatan diberikan Allah kepada kita ini akan senantiasa kita gunakan untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Tidak banyak pengantar karena kita lebih banyak nanti memberikan waktu kepada guru kita untuk memberikan tausiah kepada kita. Untuk ini dengan senang hati dan penuh hormat kita persilakan kepada Al-Ustaz. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kami yang kami hormati dan muliakan, tak dapat disebut satu-satu. Ayah-ayah, bunda-bunda yang hadir subuh ini duduk bersama kita di majelis subuh mubarakah. Kemudian yang kita hormati dan muliakan segenap tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, angkor kudatun sabalanyo, sudut pendam dalam negeri, kapai tampe batanyo, kapulang tampe kabar itu. Kemudian yang kita hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat, tak bisa pula disebut satu-satu. Kemudian guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, imam masjid kita yang sangat kita hormati dan muliakan pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah subuh, tak dapat disebut satu-satu. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insyaallah semua yang hadir pagi ini, subuh ini, tidak hanya mendapatkan hidayah, tapi memperoleh taufik. Banyak protokol menyebut biasanya, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Sebetulnya hidayah dulu baru taufik. Banyak orang diberi hidayah tapi tak dapat taufik. Hanya bersyukur ibu-ibu yang lah dapat lagi Pak Taufik. Ada Pak Taufik. Ada. Pak Masya Allah. Syukurlah bini beliau itu. Hidayah, petunjuk. Allah itu bagi orang petunjuk, tapi ada orang yang tak bisa menyatukan petunjuk itu, tak bisa menerima petunjuk. Apa beda hidayah dengan taufik? Hidayah diberi petunjuk, tapi tak diikutinya petunjuk itu. Keinginan Allah dia menjadi orang yang saleh, tapi dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang saleh. Ketika menyatu keinginan Allah dengan keinginan dia, keinginan Allah dia jadi orang yang baik, dia pun ingin berusaha menjadi orang yang baik. Bersatu keinginan Allah dengan keinginan dia, taufik namanya. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya sebatas dapat hidayah, tapi juga memperoleh taufik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu ada doa atau
Antum yang mengaminkan barusan macam bapak kita bagus. Amin. A-nya panjang, ya-nya panjang. Ada sebagian orang ketika disebutkan satu doa disebutnya amin. A-nya panjang, ya-nya pendek. Amin. Apa artinya? Percayalah. Kalau A-nya pendek, ya-nya panjang. Amin. Amin. Jujur artinya. A-nya pendek, alifnya pendek, ya-nya pendek. Amin. Amankanlah. Amankanlah. Alifnya pendek, ya-nya pendek. Amin. Misalnya ada orang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Amankanlah. Apa yang diamankan? Atau disebutnya A-nya pendek, ya-nya panjang. Amin. Jujur. Apa yang dijujurkan? Atau A-nya yang panjang, ya-nya pendek. Amin. Percayalah. Yang benar apa? A-nya panjang, ya-nya panjang. Amin. Perkenankanlah. Itu ya. Baik. Jadi doa kita pagi hari ini adalah tidak hanya kita dibagi oleh Allah hidayah, tapi juga memperoleh taufik. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca tadi adalah Quran surat Az-Zukhruf, artinya perhiasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini, insya Allah semua kita yang hadir ini adalah perhiasan-perhiasan surga nanti semuanya. Amin ya rabbal alamin. Az-Zukhruf tadi bercerita, disebut dibaca oleh Pak Dokter Pak Taufik, rupanya menceritakan begitulah ujubnya Fir'aun. Ujub, ria, sum'ah. Apa bedanya nih Pak Ustaz? Ini ada jamaah cek saya di Bali. Ada ujub, ada ria, ada sum'ah. Apa bedanya? Ujub, makanya disebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, itu nama kitabnya, yang ditulis oleh Imam Tabarani. Satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat Nabi. Dia masuk sahabat Nabi yang kecil, namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Banyak ustaz ceramah, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Datang lagi Buya menyampaikan hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Kok banyak kali dia meriwayatkan hadis Nabi Pak Ustaz? Iyalah, karena dia tinggal serumah dengan Nabi. Kenapa dia bisa serumah dengan Nabi? Karena kakak kandungnya itu istri Nabi, namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Dia Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak kecil. Bagaimana kecil jarak usianya dengan Nabi? Ketika Nabi meninggal usia 63 tahun, usianya waktu itu 20 tahun. Nah, berarti berapa tuh jarak usianya dengan Nabi? Ya, jauh sekali. Nah, berapa ya? 40 tahun. Berarti ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, usia 40 tahun dia baru lahir. Nah, ini banyak sahabat Nabi yang muda-muda yang Abdullah ibnu Abbas Abdul Muttalib. Anak dari Abbas bin Abdul Muttalib namanya Abdullah juga. Nabi meninggal usia 63, umurnya 15 tahun. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, Abdullah ibnu Zubair bin Awam,
Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini sahabat Nabi Abdullah yang muda-muda semua. Satu sahabat Nabi Abdullah yang senior namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud senior, dan itulah dia qori'nya Nabi yang pernah dimintakan oleh Nabi. Satu-satunya sahabat yang Nabi ingin mendengarkan bacaan Quran itu dari dia. Inilah orangnya. Abdullah kata Nabi, tolong bacakan Quran untuk. Tak sanggup bergerak bibir Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bagaimana aku bisa membacakan Quran di hadapan engkau ya Rasulullah, padahal Quran itu turunnya kepada engkau. Tapi Nabi tetap memaksanya, bacakan untuk. Kenapa? Karena bacaan Qurannya Abdullah bin Mas'ud itu macam bacaan imam kita tadi. Bagus, bersih, jernih suaranya, mantap makhrajnya, tepat tajwidnya. Nah, makanya dia dikenal dengan qori'nya Rasulullah SAW yang sering dimintakan Nabi membacakan Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud menjadi imam, maka burung-burung tak sabar ingin mencari tempat bertengger karena dia ingin mendengarkan bacaan Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Makanya Bapak Ibu boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah aku anak yang fasih bacaan Qurannya. Ini lama ceramah nih 2 ayatnya. Biasanya 1 kan? Masya Allah. Ya Allah, bagilah aku ya Allah anak yang fasih lidahnya membaca Al-Quran seperti Abdullah bin Mas'ud. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang satu ini sahabat Nabi, Ustaz, masa jarak usia 40 tahun disebut sahabat? Ini kaji kita tempoh hari. Sahabat bukan macam kita. Kita yang disebut kawan, sahabat kalau sebaya. Masa aku kawan Nabi sama anak kecil? Sahabat itu maksudnya memenuhi 3 syarat. 1, bersua dengan Nabi. Jadi siapa yang disebut sahabat Nabi? 3 syaratnya. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, dialah yang disebut sahabat Nabi. Bukan sahabat macam emak kita supaya bukan itu maksudnya. Tapi kalau terpenuhi 3 syarat ini, itulah sahabat Nabi. 1, bersua dengan Nabi. Bagaimana tidak bersua? Dia sering di rumah Nabi karena kakak kandungnya Hafsah itu istri Nabi. Nah, kadang-kadang kita begitu juga ya. Adik kecil dari istri kita kadang suruh main ke rumah karena dia kadang sebaya dengan anak kita. Main. Yang kedua, pertama bersua dengan Nabi. Maka orang yang tak pernah menengok Nabi, tak pernah menengok langsung Nabi, walaupun sezaman dengan Nabi, tak disebut sahabat Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Ada orang yang bersua Nabi, menengok Nabi, tapi dia tak percaya kepada Rasulullah. Siapa dia? Umar bin Hisham, Abu Jahal. Siapa dia? Nama aslinya Abdul Uzza, gelarnya Abu Lahab. Paman Nabi itu bersua dengan Nabi, tapi tak pernah disebut sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan kenabian Rasulullah SAW. Yang ketiga, apa syaratnya? Yang pertama, bersua dengan Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, matinya dalam beriman. Ada orang yang bersua Nabi, ketika Nabi hidup dia beriman kepada Nabi. Begitu Nabi meninggal, balik dia kepada agama-agama nenek moyang sebelumnya, menyembah Lata, Uzza, Manat, Jibti, Tawud. Bahkan dia mengingkari kebenaran yang sudah pernah dibawa oleh Rasulullah. Namanya Musailamah. Siapa namanya? Musailamah. Di ujung dibagi nama Al-Kazzab, pembohong, pendusta, penipu. Rupanya kau dulu pura-pura beriman aja. Apa kata dia? Muhammad sudah mati, ngapain lagi kita ikut Muhammad? Itu kata dia. Dan dialah orang yang dibunuh dalam perperangan oleh Wahsy namanya. Wahsy itulah dulu yang membunuh, yang mencabik dada paman kesayangan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan itu cerita kita tempoh hari kan.
ketika Nabi datang ke Makkah, lari Wahsy 100 kilo ke Taif, maka 100 kilo lari dia. Kenapa? Karena dia takut dengan Rasulullah. Aku dibunuh pula sama Muhammad nanti, karena dia yang sudah membunuh paman Nabi di perang Uhud, namanya Hamzah. Hamzah pula yang merobek dada Nabi atas perintah Hindun, kemudian ditariknya jantung Nabi, dicincang-cincangnya, dijadikannya kalung. Begitulah dulu kezalimannya Wahsy. Tapi ternyata Nabi datang tidak membalas dendam. Ketika Nabi sudah balik ke Madinah, Wahsy balik pula ke Makkah. Ditanyanya, berapa telinga yang digunting Muhammad? Katanya, tak ada telinga yang digunting, tak ada jantung yang dirobek sebagaimana engkau dulu merobek jantung Hamzah. Barulah Wahsy ini sadar begitu dalamnya maaf Rasulullah SAW. Dicarinya Nabi ke Madinah, carinya Nabi. Datang dia di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Anta Wahsy, kamu Wahsy? Ya, kamu sudah membunuh pamanku. Ya. Dia minta maaf kepada Rasulullah, maka Nabi pegang dadanya. Dipegang dadanya itu maksudnya aku maafkan engkau. Tapi kata Nabi, palingkan wajahmu dariku, kata Rasulullah. Ini banyak kadang maaf orang menyampaikan, oh berarti Nabi masih ada dendam tuh Pak Ustaz, karena dia tak mau menengok Wahsy. Bukan itu. Nabi menyuruh palingkan wajah Wahsy karena kalau tertengok wajah Wahsy, Nabi sedih, karena Nabi terbayang pamannya. Ini orang yang sudah membunuh pamannya, itu maksudnya. Tapi Nabi sudah memaafkannya. Apa yang dilakukan Wahsy? Dulu aku membunuh orang paling baik, namanya Hamzah. Ketika Nabi sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar naik menjadi khalifah pengganti Nabi. Musailamah Al-Kazzab ini diperangi karena dia punya kelompok, punya pengikut, dihasutnya orang supaya murtad, tinggalkan ajaran Muhammad, balik kita ke ajaran nenek moyang kita. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan salah satu dari pasukan Abu Bakar itu adalah Wahsy. Nampak sama Wahsy, dulu aku membunuh orang paling terbaik, orang yang paling disayangi oleh Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku ingin balas. Bagaimana cara membalasnya? Aku ingin membalas orang yang memusuhi Rasulullah. Dialah yang menombak Musailamah. Begitu cara berkuasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke awalan tadi. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Ibu kalau habis takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, apa yang ibu baca? Awak baca Allahumma ba'id, Pak Ustaz, bagus. Tapi ada sebagian orang membaca kabira walhamdulillahi katsira. Bolehkah itu dibaca? Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Allahu Akbar. Satu orang di belakang membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu selesai sholat, menoleh Nabi ke belakang. Siapa tadi yang membaca Allahumma kabira walhamdulillahi katsira? Kata Nabi, siapa yang baca? Gentleman dia. Ana ya Rasulullah, kata orang itu. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang engkau baca tadi, kata Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Sejak saat itu aku tidak meninggalkan Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berarti baca Allahumma ba'id sah, baca kabira walhamdulillahi katsira sah. Dua-duanya ada dalilnya. Begitu cara memahaminya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang meriwayatkan hadis itu siapa? Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Ustaz, ada orang meninggal, dibacakan sama orang untuk orang yang sudah meninggal itu Al-Quran. Ada yang baca Quran surat ini, banyak pula orang yang membaca surat Yasin. Pokoknya Quran dibaca untuk orang yang sudah meninggal. Itu riwayat dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab? Nanti kalau aku mati,
tolong bacakan di ujung kepalaku 10 ayat pangkal Al-Baqarah. Di ujung kakiku tolong bacakan 10 ayat ujung Al-Baqarah. Itu yang mengatakan itu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Kalaulah Al-Quran tak boleh dibacakan, artinya pahala bacaan Quran kita itu tidak sampai untuk orang yang sudah meninggal, almarhum almarhumah, tak mungkin Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab berpesan, kalau aku mati tolong bacakan di ujung kepalaku 10 ayat pangkal Al-Baqarah, di ujung kakiku 10 ayat ujung Al-Baqarah. Nah, itu kita tahunya itu dari mana? Nah, itulah perkataan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Nah, waktu kita pendek, yang meriwayatkan hadis inilah orangnya. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Salasatun, ada 3. Salasatun muhlikat. Salasa 3. Nah, ini kaji kita tempoh hari. Ahad, Isnin, Salasa, Sulasa. Selasa artinya 3. Hari yang ketiga itu Selasa. Salasatun ada 3 muhlikat, yang membinasakan orang, kata Nabi. Jadi hidup kita ini akan binasa karena 3 ini, kata Nabi. Yang pertama apa? Inilah cerita Fir'aun dan Musa yang tadi sudah kita baca dalam Quran surah Az-Zukhruf tadi. I'jabul mar'i li nafsi. Yang pertama. I'jab, ujub. I'jabul mar'i li nafsi. Apa ujub itu? Orang merasa kagum, teramat kagum dengan dirinya sendiri. Ujub lah. Akhirnya yang hebat saya, yang cantik saya, yang gagah di kampung ini saya, yang cerdas, yang brilian, yang jenius otaknya saya, yang hebat bercakap-cakap saya, yang kaya saya semuanya. Itu namanya ujub. I'jabul mar'i li nafsi, yang membinasakan itu kata Nabi salasun muhlikat, 3 yang membinasakan. Satu di antara yang 3 itu, nomor satunya apa? I'jabul mar'i li nafsi, orang yang merasa terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Kan itu cerita Fir'aun tadi kan. Tidakkah kalian tahu bahwa sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Macam-macam ceritanya tadi. Nah, makanya orang kalau ada terkagum-kagum sama dirinya, gantilah namanya. Siapa itu? Fir'aun. Karena Fir'aun begitu. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, siapa yang dapat membuat malang muncul kalian? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku dia Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi orang kalau sudah terlalu kagum dengan dirinya, mengaku Tuhan pun dia mau. Nah, makanya hati-hati kita. Jadi kalau ada ibu merasa agak kagum sedikit, makanya kalau kita dipuji sama orang, apa jawaban kita? Alhamdulillah. Jadi jawaban kita yang betul dapat bagus. Cuma ke sebagian orang karena dia tidak tahu makna alhamdulillah, dia itu sombong kali. Kenapa sombong? Dia malah mengalihkan pujian itu kepada Allah. Misalnya ibu, atau anak kita yang dipuji orang, cantik kali anaknya. Makanya ibu cepat katakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini kadang ibu ini kadang saya dengar cantik kali anaknya, kata orang, siapa dulu mamanya? Itu kan kita kagum dengan diri kita sendiri. Itu yang tak boleh ya. Jadi kalau ada orang terlalu kagum dengan dirinya, itu tak ubahnya seperti Fir'aun ketika dia membanding-bandingkan dirinya dengan Musa, sampai-sampai Musa diejeknya. Apa tadi? Ketika disampaikan sama Pak Dokter terjemahan dari ayat yang kita baca, Quran surah Az-Zukhruf tadi, apakah kalian tak menengok Musa? Ngomong aja tak becus. Kan itu tadi perkataan Musa nya tak jelas, karena memang Musa itu bercakap dia agak kendung lidahnya, gagok kata orang sekarang. Karena waktu kecil ulah Fir'aun juga dibakarnya tuh lidah Musa.
Bagaimana ceritanya? Kan dia takut kan ketika Musa dibawa sama istrinya Asyah balik pulang ke rumah, karena dapat Musa di sungai oleh Asyah, dibawa pulang. Setelah dijaganya Musa di istana, lama-lama Musa mulai jadi kanak-kanak. Apa kata Fir'aun? Jangan-jangan ini anak yang datang dalam mimpiku yang merenggut mahkota di atas kepala aku. Aku khawatir, jangan ini anaknya. Mari kita tes dulu, kata Fir'aun. Dikasihnya api, bara api satu, roti satu. Kita suruh dia memilih. Kalau dipilihnya nanti roti, berarti anaknya cerdas. Berarti dia akan berpotensi menghancurkan aku nanti. Cerdas dia. Tapi kalau dimakannya bara api ini, anak itu tak boleh kita jaga, boleh kita rawat karena dia agak bodoh. Waktu disuguhkan, hampir mau diambilnya roti sama Musa. Kalau sampailah roti itu diambil Musa, maka mati Musa waktu. Karena memang dia sudah ingin bunuh semua anak-anak kan. Semua anak laki-laki tahun ini bunuh. Kenapa dibunuh? Peramal-peramal yang pembisik-pembisiknya mengatakan mimpi Fir'aun, kalau ada anak kecil laki-laki menarik mahkota di atas kepalanya, mimpimu itu artinya Fir'aun, kata pembisik-pembisiknya. Kadang yang bahaya itu pembisik-pembisik. Mungkin Pak Prabowo itu baik, tapi pembisik-pembisiknya kurang ajar. Nah, apa kata pembisiknya? Ini ada anak laki-laki yang lahir tahun ini, nampaknya Tuhan Fir'aun. Dia yang akan merenggut mahkotamu dan dia akan melucuti kekuasaan. Maka kata Fir'aun, kalau begitu semua anak laki-laki bunuh tahun ini. Musa karena sayang Asyah kepada dia, ketemu di sungai, dihanyutkan sama maknya, maka dibawanya pulang. Kemudian kata Fir'aun, demi engkau Asyah yang satunya kubiarkan hidup. Tapi kita tes dulu. Kalau anak ini pintar, aku takut dia nanti yang merenggut mahkotaku. Akhirnya ketika mau diambil roti, untung datang malaikat, dialihkannya tangan Musa, diambilnya bara api, dikunyahnya. Akhirnya cacat lidahnya. Makanya kalau ada kita mendengar sejarah, Musa tuh ngomongnya gagok, ngomongnya kurang jelas. Betul, sejarahnya begitu. Maka diminta sama Musa, ya Allah, engkau bagi aku tugas berat untuk mendakwahi ayah angkatku Fir'aun, sementara lidahku ngomong enggak jelas. Tolonglah bagi aku penolong ya Allah. Maka dikirim sama Allah Nabi satu lagi penolong, namanya Harun. Harun itu adik Musa. Nah, Harun tidak seberani Musa, tapi public speaking kata orang sekarang, cakapnya bagus. Akhirnya berduetlah Musa dengan Harun mendakwahi Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ujub itu seperti Fir'aun, terlalu kagum, terkagum-kagum, teramat kagum dengan diri sendiri. Jadi kalau sudah mulai kita rasanya agak merasa kagum betul dengan diri kita, itu istighfar banyak-banyak. Ya Allah, bisa jadi Fir'aun kita nanti. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada orang cakap, apa bedanya dengan riya? Apa bedanya dengan sum'ah? Ujub interen, ke dalam perginya, merasa kagum dengan diri sendiri. Riya menampakkan kepada orang, ekstern, menampakkan. Kalau di rumah dia sholat sendiri, Allahu Akbar, Bismillah. Kalau udah ada kawan di sampingnya di Masjid Baitur Rahim, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya orang menilainya, Masya Allah, khusyuk sekali. Menampakkan kepada orang. Kalau tidak ada orang menengok sedekahnya 2.000 terus, terus nampak orang ramai, maka keluar duit 20.000. Niatnya ingin menampakkan kalau saya ini baik, kalau saya ini beramal soleh. Tapi boleh juga untuk memotivasi orang, kadang ada masanya boleh, tapi niatnya tetap memotivasi orang, bukan ingin dipuji-puji. Ini bedanya. Ingat ya, kadang kan ada orang 500.000 dari saya, niatnya bukan ingin dipuji orang, tapi untuk bagaimana yang lain bisa semangat. Boleh.
tak apa-apa. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau ada orang supaya orang memuji dia, ini riya namanya. Apa bedanya dengan sum'ah? Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan. Orang mungkin tak menengok dia, tapi dia menceritakan amal baiknya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Jam berapa ibu tadi jago pagi? Awak jago pagi jam 5 azan subuh, terjago awak. Oh, berarti lebih duluan aku jago ya. Ibu jam berapa jago? Jam 3. Capek ibu jago? Ya soalnya tahajud 100 rakaat dulu. Menceritakan. Bu, aduh tadi nampak anak yatim orang jalan depan rumah ibu. Aduh, antu habis makan ayam penyet ke bawah patah. Sum'ah sama tercelanya. Ujub, riya, sum'ah. Udah tahu bedanya, Bu? Ujub, intern, kagum dengan diri sendiri. Riya, ekstern, menampakkan. Dia mungkin tak menceritakan sama orang, tapi dia berusaha menampakkan supaya dipuji orang. Sum'ah, menceritakan. Mungkin orang tak tengok dia ibadah, berbuat baik, tapi diceritakannya. Ini dia. Baik, yang pertama, waktu kita dah habis. Yang pertama, siapa orang yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini? Salasun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan. Yang pertama, hati-hati kita. I'jabul mar'i li nafsi. Orang yang merasa terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. 1. Yang kedua, fasyuhun mutok. Syuh, mutok, taat. Syuh, orang yang terlalu mentaati sifat syuh. Ini pernah kita bahas dulu ya. Syuh, bakhil. Yang mana kakaknya nih Pak Ustaz? Adiknya bakhil, kakaknya syuh. Artinya apa? Syuh ini lebih parah daripada bakhil. Bakhil, dia punya sesuatu, tapi tak mau meleleh kepada orang. Punya sesuatu yang lebih, tapi tak mau berbagi dengan orang. Bakhil namanya. Syuh. Apa syuh? Beda dengan bakhil. Punya dia simpan. Punya orang mau dia ambil. Benar itu Pak. Jadi buruk. Nampak sekilas jadi aja nah bisa tersimpan punya orang dia ambil. Jadi tapi buruk. Punya dia ingin dia simpan, punya orang ingin dia ambil. Apa kurang gajinya kadang sebagian orang? Banyak gajinya 100 juta, 200 juta, bahkan M gajinya sebulan, tapi masih mau dia mengambil yang bukan haknya. Itu tidak bakhil, dia syuh. Orang yang terlalu mentaati, memperturutkan sifat syuh, itu membinasakan. Kan binasakan. Sudah enak-enak hidup, akhirnya pakai rompi oranye. Kan gak enak jadinya, binasa. Nah itu dia. Ustaz macam apa aja. Ya kita mungkin belum ada kesempatan aja. Kalau sudah ada kita kesempatan tak juga lah ya. Nah, tapi kita berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kita terus keselamatan. Ingat, bahagia, ketenangan hidup tidak selalu diukur dari materi, banyaknya harta, banyaknya kekayaan, banyaknya bongkahan emas, duit yang berlipat-lipat. Tidak. Siapa orang yang sudah mendapatkan dunia ini? Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa orang yang terbangun di pagi hari dengan hati yang tenang, jiwa yang lapang, pikiran plong. Kalau ada pagi ini tenang pikiran ibu, lapang hati ibu, maka kita ka'annaka hizallahu dunia. Kitalah orang yang sudah dapat dunia ini, kata Nabi. Nah, 2, yang terakhir, yang ketiga, pas waktu kita. Yang pertama yang membinasakan hidup manusia itu, kata Nabi, i'jabul mar'i li nafsi. Orang yang terlalu terkagum-kagum kepada dirinya. Yang kedua, fasyuhun mutok. Orang yang terlalu mentaati sifat syuh. Syuh itu bedanya tadi dengan bakhil. Yang ketiga, yang terakhir, wahawa muttaba. Orang yang terlalu memperturutkan hawa nafsunya.
hawa nafsu kita ini kalau tidak kita rem, kalau tidak kita kontrol, oh tak payah dicakapkan lagi, mau dibabat aja semuanya. Halal haram hantam, itulah kata orang sebagian kan, halal haram hantam. Orang yang tidak ada batas-batas, bahasa Minangnya dak bapa matang sawah bodoh, hancur, muhlikat, hancur, celaka. Makanya itulah gunanya waktu pengajian. Pengajian itu kadang untuk ngerem. Hampir-hampir kita lagi tergelincir. Tiba pengajian subuh, ada remnya. Hampir-hampir kita lagi ingin berbuat dosa, tiba sembahyang subuh, tiba sholat zuhur, datang sholat asar, hadir maghrib dan isya. Ini ibadah kita ini untuk ngerem kita. Makanya orang kalau sudah lewat ibadahnya, tak ada duduk di majelis ilmu, tak ada lagi remnya, blong. Akhirnya macam mobil-mobil Puso Istiqlawi, remnya blong, nabrak kan, campuran dia. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 ini kita jaga supaya kita tidak muhlikat, tidak binasa hidup di dunia ini. Amin ya rabbal. Habis waktu kita, barangkali itulah yang dapat disampaikan. Boleh paham Bapak Ibu cerita kita bagi kau? Alhamdulillah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap atau yang kurang pada tempatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas tausiah pagi ini. Luar biasa kajian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi semakin menambah motivasi dan semangat kita untuk melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu para hamba Allah, sidang jemaah subuh yang kami hormati. Infak subuh kita peroleh alhamdulillah infak terbaik kita pagi ini sejumlah 285.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi orang yang berinfak berwakaf bersedekah akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita mempersiapkan diri untuk al-maidah pagi, kami sampaikan ada gagasan namanya dari Masjid Baitur Rahim dimotori oleh Pak Gun Arif untuk memanfaatkan pekarangan. Jadi kita yang sudah purna ini banyak kegiatan di rumah tidak apa-apa. Ada pekarangan yang bisa dijadikan untuk bertanam, bagus sekali. Nah, dimotori digagas oleh Pak Gun. Ada sekarang bibit gratis untuk pemula ini, ada satu jenis bibit yaitu tomat. Jadi tomat ini akan diberikan pertama, masjid akan juga nanti membuat sebagai percontohan nanti orang tunggu. Tunggu situ. Nanti dibuat ditambah potnya agak dibesarkan karena ini kalau mencari bibit kok tinggal buah saja Bapak Gun. Tinggal buah saja, pindah ke rumah awak, ditukar potnya, polybagnya dengan perawatan yang nanti buah. Sebagian sudah ada yang mengeluarkan putih untuk bunganya. Nah, untuk ini nanti yang kebagian nanti adalah jemaah yang berminat, masing-masing satu pot dulu. Selain apa? Jadi untuk untuk resminya ini gerakan menanam ini, tolong Pak Ketua terima secara resmi bibit kau dulu dari Pak Gun. Beko Ketua menarian ke jemaah. Baru Adib bawa kemari. Pak Gun, silakan Pak Gun. Tolong dokumentasikan Pak Cai. Pak Cai. Jadi gerakan menanam, memanfaatkan pekarangan. Masya Allah, luar biasa bibit ini. Ya Allah ya Rabb. Tolong Pak Cai.
resmi kita. Pak Ustaz tagak bagi saksi Pak Ustaz. Saksi di dunia, saksi di akhirat. Amin. Insyaallah. Ini dia. Terima kasih Pak Gun. Luar biasa sekali. Itu pertama sekali satu bibit, jenis bibit yaitu tomat. Masyaallah. Pak Ketua, itu contoh tak sekedar dulu. Ya, sudah diterima. Jadi ibu-ibu nanti, bapak-bapak, boleh mencari kalau kami di rumah Pak Ketua, Pak Agiarmen dan lain-lainnya lah mulai ada menanam buah, menanam sayur, menanam apa, bagus sekali untuk kita lanjutkan. Tapi Pak apa? Dia hidangan kita terus. Ini pengantar saya nih, pengantar. Jadi gerakan ini telah kita mulai hari ini. Pak Gun memotori. Pak Gun sendiri sudah beberapa kali panen dengan sayur kangkungnya, sayur salad tadi Pak Gun ya, tomat. Dia kalau kita apakan, kalau kita nilai untuk harga tidak itu nilainya, tapi rasa apa kita bertanam itu berbeda, petik sendiri jelas. Kemudian yang jelas lagi adalah bagaimana kita menggerakkan badan kita di rumah, cari keringat sendiri di rumah, kesibukan sendiri, apa yang ada di manfaatkan perkara. Tidak bisa tanam dengan pot, dengan polybag. Ini dia. Silakan dilanjutkan saja, ini pengantar saja. Jadi mudah-mudahan ini diikuti oleh kita dengan kegiatan-kegiatan menanam apapun jenis tanaman yang bisa kita gunakan, yang bermanfaat untuk kita laksanakan. Ya Pak Haji kok, kata Pak Haji kok di masjid kita nanti saya apakan nanti dengan ganti dengan polybag yang lebih besar nanti, karena yang itu untuk dikembangkan untuk kecil apa aja polybagnya, tambah tanahnya, tambah pupuknya nanti. Jadi bapak dan ibu-ibu, hal-hal positif apapun yang kita buat untuk gaya kehidupan kita akan nanti juga akan berujung pada adalah kegiatan yang bersifat amal nanti, ibadah nanti, karena bisa juga dimanfaatkan oleh tetangga kita. Jadi kalau di rumah kami buat nanti sudah ada tanaman, mau ada yang memanfaatkan kumis kucing ada, tinggal ambil nanti kalau ada yang karena orang sudah banyak beralih ke herbal, obat-obat yang apa nanti. Ada bunga rayu putih, ada di rumah ada nanti. Jadi silakan ambil manfaatkan, asal bermanfaat silakan. Jangan karena boleh timbang saya tapi jalan lagi bisa dimanfaatkan orang bernilai ibadah. Ya Pak ya. Masyaallah. Itu barangkali bapak dan ibu para hamba Allah sidang yang subuh yang dimuliakan Allah. Kita tunggu hidangan lengkapnya. Setelah lengkap nanti kita cicipi bersama. Dan ini hidangan adalah dari kita untuk kita. Diapakan oleh ibu-ibu kita, luar biasa ibu-ibu kita Bismillahirrahmanirrahim menyiapkan hidangan pagi untuk kita. Setelah kita mendapat santapan rohani, kita isi pula jasmani kita pagi ini, sehingga pulang kita dengan kekuatan yang penuh nanti untuk melaksanakan aktivitas pagi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hamba Allah sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah pengantar kami pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Masih yang teh silakan, kopi silakan. Jeruk lemon tersedia terus, kalau ada yang mau nanti silakan. Jadi aku nama ini itu wakil. Masya Allah, itulah Bapak dan Ibu terlebih kurang dan penyampaian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijang dengan sekolah. Dijang. Tehnya.
Alhamdulillah. Ya, beberapa hari Minggu, hari Ahad di Masjid Baitur Rahim. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.